Aku mau makan kacang ini, Dado, jangan. Udah jangan main-main lagi, kalian berdua jangan ribut lagi. Sayang, cepat bilang ke nenek kita mau makan, ayo. Ayo pergi, jangan main-main ya. Ini mie sudah datang. Makanlah. Wangi sekali lu, kakak. Tidak menyangka kamu bisa masak. Aku cuma bisa masak mie saja. Bisa masak mie itu sudah hebat loh, lu kakak. Bisa makan mie yang kamu masak sendiri untukku. Kamu masih kecil, jangan bicara mati hidup terus. Cepat makan selagi masih panas, aku pulang dulu. Lu kakak, kamu tidak bisa tinggal? Kalau kamu pergi tiba-tiba aku demam lagi. Kalau sampai mati gimana? Ngawur aja kamu. Kamu cuma kena flu berat saja. Tidak apa-apa. Tolong, kamu tidak bisa tinggal? Jangan begitu, Xiao Ai. Aku sudah bilang jelas padamu. Hari ini aku datang, murni karena persahabatan. Cepat makan ya, aku pergi dulu. Lu kakak, kamu istirahat yang cukup. Xiao Yuer, kenapa kamu tidak tidur di kamar? Aku sedang menunggu ayah. Barusan aku sudah telepon ayah, tapi teleponnya tidak bisa dihubungi. Mungkin baterainya habis. Dulu, kalau ayah sibuk kerja. Apakah pulangnya lebih malam dari sekarang? Sudah, cepat tidur. Jangan bangunkan nenek ya. Mama, ayah pasti pulang kan? Tentu saja, karena ini rumah ayah. Cepat pergi. Pagi-pagi. Lu kakak, kamu sudah bangun. Xiao Ai, kenapa kamu tidur di sini? Tadi malam, aku tidak tahan bangun tengah malam melihatmu. Lihat alismu terus mengerut. Aku tidak tahan tidur di sini menemanimu. Setelah kamu peluk aku, alisku tidak mengerut lagi. Kamu baru sembuh kok bisa begitu. Cepat-cepat tidur di kasur istirahat. Kamu adalah obat terbaikku. Saat kamu datang semua penyakitku hilang. Lihat, tidak panas kan? Meski tidak demam tetap harus hati-hati ya. Aku akan masak bubur untukmu. Luda, bercerailah dan bersamalah denganku. Aku tahu kamu tidak bahagia. Xiao Ai, sudah berapa kali aku bilang padamu.
Kita hanya teman. Tunggu, aku akan masak bubur. Siu-siu, ada apa kamu mencariku? Kakak ipar, apakah kakakku benar-benar akan bercerai denganmu? Apakah benar dia yang mengajukan? Tidak menyangka dia akan melakukan ini. Apakah kamu ingin bercerai dengannya? Aku tidak mau. Kalau begitu sekarang juga ganti baju, kita pergi ke si setan kecil itu. Ke si setan kecil itu, si setan kecil itu. Biar dia tidak mengambil milik orang lain lagi. Sudahlah. Dia sudah datang padaku dan bilang agar aku bisa melepaskan luda demi cinta mereka. Dia masih tebal muka ya? Harus lebih tegas menghadapinya, kakak ipar, setuju kan? Sekarang pikiranku sangat kacau. Aku juga tidak tahu harus bagaimana. Kamu juga tahu sifat kakakmu. Kalau kita mencarinya sekarang, khawatirnya malah kontraproduktif. Kak, mungkin kita cari kakakku dulu untuk bicara. Mungkin dia hanya sesaat tidak sadar. Sekarang aku tidak ingin melihatnya. Aku juga tidak tahu harus bilang apa padanya. Ya sudah. Kakak ipar, jangan sampai kamu putus asa ya. Aku dan ibu akan coba membujuk kakakku lagi. Baik. Hei Xiao-Xiao, kamu di mana? Apakah kamu Xiao Ai? Apakah kalian mau beli perhiasan? Aku sudah pulang cari teman kerjaku saja. Sama saja, tidak menyangka kamu cukup profesional. Tapi kami bukan mau beli perhiasan. Maaf, aku harus pergi dulu, tunggu. Ini milikmu. Ternyata memang milikmu. Kenapa barangku ada di sini? Aku tidak seberani kamu. Jadi selingkuhan orang. Aku adiknya Luda. Dia temannya Kim Yao. Kamu tidak tahu malu, jangan marah Siu-Siu. Kalian mau apa begini? Kami harap kamu pergi dari Luda. Luda punya istri dan anak perempuan. Kamu seharusnya tahu, aku tahu. Kalau sudah tahu, kami harap kamu jangan merusak kebahagiaan keluarga mereka. Luda sangat mencintai istrinya dan anak perempuannya. Denganmu hanya sesaat saja tidak akan bertahan lama. Kalau kamu segera pergi darinya. Kamu masih gadis baik, panggil aku Xiao Ai. Xiao Ai, kamu pasti tidak tega melihat gadis kecil yang lucu tanpa ayah. Dan Luda dengan Kim Yao. Tidak termasuk waktu pacaran. Mereka sudah menikah 10 tahun. 10 tahun masa muda. 10 tahun suka duka. Kamu tega memisahkan mereka. Mungkin yang kamu katakan benar. Tapi itu sudah menjadi sejarah. Sekarang Luda mencintaiku. Aku juga mencintainya, dia berjanji cerai dan menikahiku. Aku tidak akan meninggalkannya. Kecuali dia bilang putus padamu, tunggu dia bilang padamu. Kalau dia bilang putus padamu, kamu tidak akan merasa terlalu malu. Kamu tidak akan merasa terlalu malu, itu urusanku. Tidak perlu orang lain ikut campur. Kalau dia mau meninggalkanku, aku tidak akan berkata apa-apa, terserah kalian. Aku hanya dengar Luda. Xiao Ai, dengan kecantikanmu, kamu bisa cari cowok baik. Dan yang seusia aku senang. Jangan banyak bicara dengannya. Sepertinya dia tidak mau menerima nasihat. Kamu senang, aku panggil kamu senang. Sudah Siu-Siu, kamu pukul aku pukul kamu, kenapa? Siu-Siu, jangan pukul lagi. Jangan pukul lagi, jangan pukul lagi. Kalian kenapa ini? Kamu akhirnya datang. Aku mau cari kamu, ada urusan. Ini apa? Siapa yang suruh kalian datang ke Yimiao? Udah, apa yang kamu katakan, apa maksud Kim Yao? Kim Yao sudah bersama kamu selama 10 tahun, kamu tidak tahu seperti apa dia. Kamu masih merasa tidak cukup kacau? Kacau apa pernikahan saya? Semuanya diacak-acak oleh kalian, saya beritahu kamu. Kalau kamu tidak meninggalkan si iblis kecil ini sehari pun, saya akan datang setiap hari untuk mencari masalahnya. Saya punya cara serius. sendiri untuk menangani hal ini. Lucius, kalau kamu benar-benar bilang begitu, saya akan taruh kata-kata saya di sini, dia adalah wanita saya. Kalau kalian masih bertingkah seperti ini, berarti kalian melawan saya, Luda. Nanti jangan salahkan saya kalau saya berubah jadi kejam. Luda, sudahlah. Kakak saya kenapa bisa berubah seperti ini? Siapa yang menyuruh kamu mencari ke Yimiao dan bilang begitu? Sekarang semuanya sudah kacau balau. Saya yang bilang padanya itu bohong. Tapi perasaan saya benar. Saya rasa kita sebaiknya tidak berhubungan lagi. Kak Lu,
Kita sudah tidak bisa kembali. Seperti yang baru saja saya alami dipukuli. Di kantor saya pasti akan cepat tersebar. Di antara orang-orang yang menonton. Banyak pasti kolega dan kenalan saya tidak takut apa-apa. Saya hanya ingin bersama kamu tapi kamu. Kamu pikir kamu bisa kembali. Istrimu akan membiarkan kamu kembali. Kerabat dan teman-temanmu sudah tahu kamu punya orang lain. Kak Lu, reputasimu sudah. Kita tidak bisa kembali. Saya kembali ke kantor. Jangan pergi. Xiao Ai, saya mohon jangan paksa saya. Biarkan saya tenang sebentar. Apa yang kita lakukan ini benar. Peduli apa benar atau salah. Yang penting kali ini untuk kakak ipar saya. Keluar rasa kesal begitu katanya. Tapi saya takut kalau begini. Xiao Ai jadi pihak yang lemah, kakakmu kasihan. Malah berpihak padanya bagaimana? Sekarang sudah berpihak padanya, biarkan saja. Ini juga supaya kakakmu tahu sikap kita. Dia juga harus mempertimbangkan. Tapi saya selalu merasa, ini hanya impulsif. Ini tindakan yang tidak rasional. Xiao Ai itu tidak terlihat sederhana. Mungkin kakakmu sudah diatur olehnya. Iya. Jangan bilang-bilang ke Yimiao soal ini. Kalau dia tahu bisa-bisa dia marah sama kita. Barusan aku udah cari dia. Dia nggak mau pergi, makanya aku datang ke kamu. Tapi aku akan pergi sama kamu cari Xiao Ai. Aku nggak bilang ke dia. Ya udah bagus. Kamu carry waktu buat nasehatin kakak kamu juga. Bilang aja pelan-pelan. Jangan sampai dia jadi marah. Kalau udah kayak gini ya udah selesai aja. Tapi aku jujur aja bilang ke kamu. Awalnya aku mau nasihatin dia. Tapi nggak nyangka dia keras kepala banget. Makanya aku langsung emosi aja. Udah, aku balik ke kantor dulu. Kita tetap kontak ya. Ya udah, kamu duluan aja. Miau miau. Luda si anak nakal itu. Mama udah nasihatin dia. Tapi dia nggak dengar. Mama, meskipun suatu hari nanti aku nggak jadi menantu kamu lagi, aku masih bisa jadi anak kamu kan? Mama selalu merasa Luda si anak nakal itu dibuat bingung sama perempuan lain di luar sana. Dia terperangkap dan nggak bisa keluar. Mungkin suatu saat nanti dia sadar dan tenang. Dia akan balik lagi ke kamu. Karena kalian berdua udah bersama. Melewati banyak hal selama ini. Mengalami banyak hal. Mama karena udah mengalami banyak hal, jadi aku nggak percaya kita bisa sampai ke titik ini. Mama tahu kamu sedih banget. Tapi ini udah terjadi. Kita harus mulai dari sini kan? Tapi aku selalu merasa anak ini. Suatu hari dia akan balik. Tapi apa gunanya? Kamu pikir kita masih bisa kayak dulu lagi? Ibu hanya ingin selama rumah ini masih ada. Luda pasti akan kembali. Pelan-pelan. Ibu miau miau. Ibu, apa yang ibu lakukan ini? Ibu mohon satu hal. Berikan Luda kesempatan lagi. Rumah kita ini tidak boleh bubar. Ibu bangun dulu baru bicara, oke? Kalau kamu tidak setuju, ibu tidak akan bangun. Saya setuju, ibu, saya setuju semua. Saya akan bertahan selama saya bisa. Ibu, saya pasti akan memberikan Luda jalan untuk pulang. Anak baik ibu, terima kasih. Terima kasih ibu.
sayang. Ibu akan selalu melindungimu. Kamu kurus. Kamu juga. Setiap kali kamu bekerja di luar, makan tidak enak, tidur tidak nyenyak. Sekarang pulang pasti akan membaik. Sekarang bicara tentang ini. Seperti sedang memainkan kartu sedih. Tidak pernah terpikir. Perhatian saya padamu ternyata hanya sekumpulan kartu. Miao-miao, percayalah padaku. Hal ini tidak mudah bagi kita semua. Lebih baik sakit sebentar daripada sakit lama. Luda, kamu benar-benar berpikir rumah kita tidak ada harapan. Dan pernikahan kita selama 10 tahun ini, perasaan selama belasan tahun. Kamu sama sekali tidak merasa rindu. Tentu saja saya juga tidak tega. Foto mesra kamu dengan Xiao Ai. Saya sudah melihatnya. Dia yang mengirimkannya padaku. Maaf Miao-miao. Saya tahu kamu punya orang lain. Tapi saat saya melihat foto ini, saya benar-benar sangat sedih. Saya sama sekali tidak bisa tidur, kamu tahu. Jangan bicara lagi Miao-miao. Saya bicara ini bukan untuk membuat kamu merasa bersalah. Saya hanya ingin memberitahumu, saya kehilangan rumah ini. Lebih menyakitkan daripada aku menerima semua ini. Lebih menyedihkan. Aku tidak ingin membicarakan yang lain, tapi aku ingin memberitahumu. Aku akan memberimu waktu untuk memikirkannya dengan baik. Aku Mama dan Xiao Yuer. Kami semua akan menunggumu di rumah. Kami semua akan memberimu waktu untuk berpikir. Kamu benar-benar berpikir begitu? Tentu saja. Kapan aku pernah membohongimu? Sudah terlambat. Semua ini sudah tidak bisa diubah. Pernikahan kita selama bertahun-tahun telah menumpuk terlalu banyak masalah. Ini bukan sesuatu yang bisa diselesaikan dalam sekejap. Kenapa tidak bisa diselesaikan? Katakan padaku kenapa tidak bisa diselesaikan. Apa yang aku lakukan salah, katakan padaku. Katakan padaku aku bisa berubah. Aku bisa berubah, kamu dengar. Karena mungkin pernikahan kita pada dasarnya salah. Baiklah. Kenapa kamu baru memberitahuku sekarang? Kenapa tidak mengatakan ini 10 tahun yang lalu? Ini jelas alasan, bukan alasan yang valid. Kamu sudah tidak mencintaiku lagi, kamu sudah berubah hati. Apa yang aku katakan padamu tahun lalu? Kamu akan memilih Zhang Chuang, bukan? Masih ada waktu. Sekarang Zhang Chuang adalah pria kaya raya. Dia sangat mencintaimu dan dia masih. Bagaimana sikapku terhadap Zhang Chuang? Kamu masih belum tahu. Ini jelas alasan. Entah itu alasan atau apa. Miao kehilangan aku mungkin. Bukan kerugian bagimu, tapi kebebasan. Sebuah pembebasan. Kamu tidak berhak menebak perasaanku. Yang butuh pembebasan bukan aku. Yang butuh kebebasan juga bukan aku. Kalau begitu jangan menebak lagi. Lepaskan saja.
Lau Niu. Aku tanya kamu, apakah kamu akan bercerai dengan istrimu? Duduk dulu, duduk dan bicara. Duduk. Bukan begitu. Ya. Dasar bajingan. Apa yang terjadi? Jangan ada yang masuk. Bukan urusan kalian keluar. Miao, jangan sedih dulu. Untungnya aku punya pengalaman. Cerai dengan perjanjian efisien dan minim kerugian. Apalagi kalian punya Xiao Yuer. Cerai dengan perjanjian itu kuncinya. Pertama anak, kedua harta. Aku tidak ingin kehilangan keluarga ini. Aku ingin mencoba sekali lagi. Sudah tenang belum kalau sudah dengar aku bicara? Aku tidak mau dengar omong kosongmu. Aku bukan orang yang tidak punya perasaan. Aku tidak akan menyia-nyiakan Miao apapun yang dia minta, selama aku bisa melakukannya. Aku beritahu dari hari ini di buku teleponku. Tidak ada lagi luda, dia sudah mati. Siu-siu, kapan kamu datang? Saat kamu dan dia bertengkar paling sengit. Ada apa? Aku ingin bicara. Sama seperti yang Niu omongkan. Kalau tidak ada hal lain, kamu juga bisa pergi. Prinsip biji wijen dan semangka. Aku juga tidak ingin bilang kamu harus pikir baik-baik. Jangan sampai menyesal nanti. Kalian mengatur ini itu. Kalian itu aku. Kalian tahu kesulitan dan kepahitanku. Ada kesulitan bisa bilang sama kami. Jangan main-main sama aku. Kamu sekarang punya pacar baru. Sedang senang-senangnya. Kalian keluar biar aku tenang. Semua itu karena kamu sendiri. Niu, ayo pergi. Kamu bilang mau bicara sama aku. Bilang saja aku dengar. Sebenarnya tidak ada hal penting. Cuma mau ketemu dan ngobrol sama kamu. Kamu sudah tahu luda selingkuh. Kamu juga tahu dia mau cerai sama aku ya. Siu-siu yang bilang ya. Xiao yang bilang. Dia bilang Siu yang ngomong. Sebenarnya aku selalu sangat-sangat bimbang. Apakah harus memberitahumu hal ini? Aku terlalu takut kamu terluka. Aku tahu kamu takut aku terpengaruh. Makanya kamu tidak memberitahuku. Hari itu kamu berpura-pura cukup baik ya. Seolah tidak tahu apa-apa. Hanya mendengarkan aku mengeluh di sana. Kamu juga berpura-pura cukup baik, bukan? Berpura-pura seolah hanya karena urusan hidup yang sepele. Seolah tidak ada yang terjadi dengan luda. Dia masih suami yang baik. Tapi semakin kamu seperti ini, semakin aku merasa sakit hati. Aku selalu merasa diriku cukup bahagia apapun masalah yang dihadapi dalam hidup. Selama bisa bersama orang yang dicintai. Aku merasa semua susah payah itu sepadan. Tapi benar-benar tidak menyangka. Sekarang akan menjadi seperti ini. Semua keindahan telah hancur. Semua rencana untuk masa depan juga tidak ada lagi. Siapa? Ludage ini aku. Ludag. Aku membawa beberapa makanan untuk melihatmu. Terima kasih, aku tidak lapar. Tidak lapar, makan saja untuk menghilangkan stres. Ludage, sejak aku datang. Hatimu pasti berdebar-debar ya? Aku datang hanya ingin bertanya padamu. Kapan kamu berencana untuk bercerai? Sejak terakhir kali. Kamu bilang padaku siap bercerai. Lalu istrimu juga setuju setelah itu. Sudah berlalu begitu banyak hari. Kenapa tidak ada kabar sama sekali? Kamu mau menunda sampai kapan? Besok saja ya aku temani kamu. Itu saja yang kamu katakan padaku ya. Zhang Chuang, terima kasih. Qi Miao, aku ingin kamu menjawabku.
Aku tidak mau. Aku tidak akan setuju. Hari-hari ini aku terus memikirkan beberapa hal. Kita harus berbicara baik-baik dengan tenang. Terjadi hal seperti itu. Di hatiku selalu merasa bersalah. Tidak hanya untuk keluargaku tapi juga untukmu. Membuat hatimu terluka. Aku minta maaf. Sekarang akan bilang, tapi, ya, aku punya keluarga bukan hanya istri. Tapi juga ibu dan anak. Bahkan jika istriku setuju untuk bercerai, lalu bagaimana dengan ibu dan anak? Kita berdua yang akan membesarkan mereka. Masalahnya apakah mereka akan setuju? Dengan kata lain, apakah mereka bisa menerimamu? Dalam situasi seperti ini, meskipun aku menikahimu, aku tidak bisa menjamin akan memberimu kebahagiaan. Aku merasa bahagia hanya dengan bersamamu. Aku sangat berterima kasih kamu berpikir seperti itu. Tapi kamu masih muda dan cantik. Kamu bisa menemukan pria yang lebih baik. Ya, Jadi kamu tidak perlu bercerai ya? Jadi selanjutnya, apakah kita akan mulai membicarakan kompensasi? Luda, kamu tidak merasa ini lucu? Bicara terus tapi kembali ke titik awal, apa gunanya? Aku hanya ingin bilang, bercerai dan menikahiku besok kita bercerai. Xiao Ai, kamu memaksaku. Mari kita tenang sebentar ya. Lihat, aku akan mati di depanmu sekarang. Jika kamu tidak bercerai. Xiao Ai, tenanglah. Mari kita bicara baik-baik. Jadi kamu setuju untuk bercerai ya? Xiao Ai, Luda, kamu pengecut. Aku tahu kamu tidak akan menyerah sampai akhir. baik kamu bilang aku pengecut ya. Kali ini aku tidak akan jadi pengecut, aku akan katakan dengan jelas. Aku tidak akan ke kantor catatan sipil, tidak akan bercerai. Baik. Kamu apa yang kamu lakukan, Xiao Ai? Keluarkan. Xiao Ai. Dokter, dia tidak apa-apa kan? Dia baik-baik saja tapi untuk berjaga-jaga. Kita perlu membersihkan perutnya. Abang Lu? Sekarang kamu percaya aku benar-benar mencintaimu. Xiao Ai, kenapa kamu melakukan ini? Kepercayaan yang dibayar dengan nyawa, apakah itu sepadan? Silakan duduk, aku menerima teleponmu. Sudah lama aku menunggu. Tidak duduk. Aku akan pergi setelah mengatakan apa yang harus dikatakan. Kukira kau datang untuk berkelahi denganku. Tampaknya kau sangat sadar diri. Dengan kata lain, ada sesuatu yang disembunyikan di hati. Apa sebenarnya yang ingin kau katakan? Kau sangat pandai memanfaatkan kesempatan. Di sini aku baru saja bertengkar dengan Miao Miao tentang perceraian. Kau langsung sering muncul. Mengajak Miao Miao makan dan minum teh. Kau yang memberiku kesempatan, aku sudah memperingatkanmu. Jadi semua kesalahan ada padaku. Lalu menurutmu siapa yang salah? Apakah itu aku atau Qi Miao? Baik, aku memang melakukan banyak kesalahan. Tapi aku tidak ingin bercerai dengan Miao Miao. Tapi kau sudah melakukannya. Xiao Ai. 3 hari lalu menelan pil tidur. Baru saja keluar dari rumah sakit. Apakah itu karena kau memaksanya? Apakah kau juga ingin memaksa Qi Miao melakukan kesalahan yang sama? Aku mengenalnya. Dia tidak akan melakukan itu. Orang biasanya memilih yang lemah untuk dijadikan sasaran. Tapi kau malah sebaliknya. Bagaimanapun juga. Aku tidak ingin Xiao Ai mengalami sesuatu karena aku. Aku juga tidak ingin kita bertiga menderita bersama. Besok pagi aku dan Miao Miao akan ke kantor urusan sipil untuk mengurus perceraian. Itu urusan kalian, aku tidak peduli. Besok pagi, aku akan pergi ke Amerika untuk urusan bisnis dengan Xiu Xiu. Apakah kau datang hanya untuk memberitahuku ini? Bukan. Aku datang untuk memberitahumu. Setelah aku dan Qi Miao bercerai, kau harus merawatnya dengan baik. Aku tahu niatmu.
Kau adalah orang selain aku yang paling mencintai Miao Miao jadi. Kau salah bukan selain aku. Aku yang mencintai Qi Miao. Bahkan lebih darimu. Sekarang aku bisa memberitahumu. Aku sudah secara resmi melamar Yi Miao. Aku ingin memintanya. Setelah kalian bercerai segera menikah denganku. Dia menolak. Tanpa ragu dia menolak. Aku akan memberitahumu semuanya. Apakah kamu masih akan bercerai dengan Qi Miao besok? Sang Chuang, aku peringatkan kamu. Jaga baik-baik Qi Miao di masa depan. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu. Aku khawatir dia akan berubah pikiran dan tidak datang. Katanya banyak wanita seperti itu. Sudah bilang mau bercerai. Waktu mau urus surat-surat malah mengulur-ulur. Kalau Qi Miao tipe wanita yang suka mengulur-ulur. Sungguh tidak ada urusanmu lagi. Lu kakak, apa kamu menyesal? Apa kamu tidak jadi bercerai lagi? Hei, Kita sudah sepakat jam berapa? Sudah terlambat 5 menit. Kenapa kamu belum datang juga? segera sampai, segera sampai. Hei. Apa kamu? Apa masih ada yang mau diingatkan? Hei. Aku bilang aku tunggu 10 menit lagi. Kalau kamu tidak datang, aku pergi. Kamu ada. Ada. Jadi kamu masih datang. Kita ada di seberang kantor catatan sipil, segera datang. Baiklah, 10 menit aku tunggu. Lu kakak, aku tunggu di mobil. Cepat pergi, cepat kembali. Luda, aku akan berusaha sekali lagi untuk keluarga kita yang terakhir kalinya.
Dokter bilang tahap pertama sudah terlewati. Tapi masih belum tahu bisa bertahan hidup atau tidak. Walaupun bisa bertahan hidup, juga hanya jadi sayur. Atau lumpuh seumur hidup. Sekarang jam berapa? Hampir jam 5. Sebentar lagi pulang kerja, aku pulang sebentar. Miao. Kamu jangan pulang biar Siu-Siu yang jaga. Ibu mertuamu dan Xiao Yuer. Siu-Siu sedang dinas ke Amerika. Lagi pula dia juga tidak tahu. Hari ini aku mau urus surat-surat. Kalau begitu telepon saja suruh dia kembali. Jauh sekali dia pasti tidak bisa kembali. Tolong jaga di sini untukku. Aku tidak bisa biarkan Mama dan Xiao Yuer tahu. Aku harus pulang untuk mengatur semuanya. Tapi bagaimana jika? Tidak ada jika dia tidak boleh mati. Aku juga tidak akan biarkan dia mati. Baiklah, aku akan mengantarmu pulang. Tenang saja, di sini ada aku. Xiao-Xiao, pinjamkan aku lipstikmu. Xiao-Xiao, bagaimana menurutmu aku bisa? Bisa. Asal kamu tidak menangis. Aku yakin kamu pasti bisa melewatinya. Selama dia masih hidup, aku tidak akan meneteskan air mata. Kalau begitu kamu naiklah. Aku tunggu di sini sampai kamu turun. Aku yang akan buka, tunggu sebentar biar aku sendiri. Kalau aku tidak bisa buka pintu mobil, bagaimana aku bisa buka pintu rumah? Bagaimana aku bisa berani menghadapi semuanya? Aku bisa. Lihat, aku bisa. Naiklah. Miao-miao, sudah pulang Mama. Mama, banyak sekali makanan enak, semua kesukaanku. Aku suruh tukang bersih khusus buat kamu. Duduk-duduk, taruh tasmu. Kalau begitu hari ini aku akan makan banyak. Makan banyak. Kenapa kamu pulang sendiri, di mana Luda? Iya, kenapa? Bukan. Aku tahu kenapa kalian khawatir. Tenang saja. Aku dan Luda memutuskan tidak bercerai. Benarkah? Walaupun hanya sementara dibatalkan. Tapi ini awal yang baik. Batalkan saja, batalkan. Kenapa masih sementara? Sebetulnya hari ini kami berencana bercerai.
Tapi saat sampai di tempat urusannya, kami sedikit menyesal. Jadi kami memutuskan memberi diri kami sendiri ujian. Memang harus diuji. Bagaimana caranya ujian ini? Kami memutuskan untuk pergi berlibur. Kalau misalnya perjalanan ini masih bisa menemukan perasaan seperti dulu, maka itu artinya keluarga kita belum. Tentu saja tidak bisa benar-benar. Bagus sekali, bagus sekali. Kalau kalian semua tidak keberatan, maka saya akan pergi dengan tenang ya Bu. Maka hari ini saya akan menelepon pekerja paruh waktu. Tanya dia lihat bisa tidak kerja jangka panjang. Tinggal di sini saja Xiao Yuer. Ketika ayah dan ibu tidak ada, harus banyak merawat nenek ya. Ingatkan nenek untuk banyak latihan rehabilitasi. Bibi ini sedang dinas luar. Segera kembali menemani kalian. Bu Xiao Yuer di rumah. Anda tidak perlu khawatir, Xiao Yuer kita ini di dunia adalah cucu yang paling baik dan patuh kan? Benar sih tapi... Luda ini anaknya harusnya pulang. Menemui saya kan? Takut kami menertawakannya. Masih Xiao Yuer kita paling mengerti ayah kan? Xiao Yuer, kamu masuk dulu sebentar. Saya mau bicara dengan ibu. Baik sekali. Kamu ini anak yang tidak bisa bohong. Kamu bilang sama ibu, kalian berdua benar-benar tidak bercerai. Kamu tidak membohongi saya. Saya bersumpah benar-benar tidak bercerai. Maka saya tenang. Tapi saya masih agak tidak nyaman. Dalam hal ini, kamu sudah sangat menderita. Tapi kita sebagai wanita, sebesar apapun penderitaannya, asalkan keluarga kita masih ada, semuanya berharga kan? Anda benar. Asalkan keluarga masih ada, semuanya berharga. Saya tenang mendengar perkataanmu. Bu, maka Anda dan Xiao Yuer tenang-tenang saja. Tunggu saya bawa Luda pulang. Makan. Mama, kasih tahu ayah aku dan nenek sangat merindukannya. Sangat menyenangkan. Mama jangan khawatir. Aku akan merawat nenek dengan baik. Baik. Miao, kamu pikir kamu bisa? Sebenarnya kamu lebih bisa dari yang kamu pikir. Lebih bisa lagi. Karena aku punya keluarga ini. Kalian semua pulang dulu, di sini ada aku. Tidak Miao, aku akan menemanimu. Kamu bukan terbuat dari besi. Bagaimanapun aku membutuhkan kalian, masih banyak bantuan yang dibutuhkan. Sekarang situasinya sudah stabil. Jika terus begini kita tidak akan kuat. Ya Xiao kebenar. Kita bergiliran merawat itu lebih efisien. Baiklah kalau begitu aku pulang dulu. Jika ada apa-apa telepon aku kapan saja. Kapan saja tahu. Tenang, pasti aku akan telepon kalian. Jaga dirimu baik-baik. Ini barang-barang suamimu. Terima kasih, suster. Dia di dalam baik-baik saja kan? Dia bisa dipindahkan ke ruang biasa dari sini. Itu sudah sangat bagus. Terima kasih.
Sayang aku. Sayang aku sudah mengerti. Sayang aku sudah sampai di depan pintu, aku masih bisa. Sayang. Aku masih tidak bisa menggerakkanmu. Aku yang tertua di rumah ini, kamu tidak tahu ya? Kamu ini anak mau bikin nenek marah. Nenek kamu kenapa? Nenekmu ini maksa aku bawa dia cari ayahmu. Sudah dibilangin tidak mau dengar. Nenek mau cari ayah di mana? Ke kantor ayahmu. Mama dan ayah pergi liburan bersama. Liburan sudah lebih dari 10 hari. Tidak telepon nenek ya? Mama sudah telepon. Xiao Yue, kakak cepat lihat main sama aku yuk. Baik, kamu ikut aku. Saudara kamu datang tepat sekali. Ini anak Dado. Dia yang minta aku bawa dia main sama kakak. Kamu bantu aku ya? Apa? Suamimu memang sudah keluar dari ICU, tapi kondisinya masih belum membaik. Dari hasil pemeriksaan, kerusakan paling parah ada di saraf otaknya. Kamu tahu artinya apa? Aku sudah tahu dari hari pertama. Entah dia akan jadi vegetatif atau lumpuh seumur hidup. Seorang wanita. Ini berarti lubang keuangan yang tak berujung. Dan suami hanya namanya saja. Terima kasih atas peringatannya. Aku mengerti semuanya. Untuk suamimu kita akan lakukan MRI lagi. Semoga dalam beberapa hari ke depan ada perbaikan. Terima kasih. Halo, ada yang mau periksa? Apa? Kim Yao. Lama tidak bertemu. Julie Hong, kenapa kamu di sini? Aku bosan di rumah cari kegiatan. Kebetulan rumah sakit lagi buka lowongan. Jadi aku ditempatkan di sini. Luda kenapa? Kecelakaan. Benar-benar tidak menyangka. Mama. Xiao Yue, siapa yang suruh kamu datang? Cepat pulang. Ayah. Dazi? Mama anakku? Anakku? Ayah, Mama. Jangan khawatir, Luda sudah melewati masa kritis. Kakek siapa dia? Dia bukan siapa-siapa. Ayo pulang sama kakek. Dazi? Mama kenapa? Nenek kenapa? Li Hong, cepat. Nenek cepat bantu. Kayaknya dia stroke, nenek cepat ke UGD. Ayah kenapa ayah? Halo. Launyu sekarang Luda dan ibunya. Bagaimana keadaannya? Ada masih seperti biasa. Bibi sudah jauh lebih baik berkat waktu itu di rumah sakit. Stroke kambuh dan penanganan yang tepat waktu. Kalau tidak bisa benar-benar membahayakan nyawa. Hari ini pagi sudah menjenguknya. Dia sudah bisa bicara. Tapi dia malah memaksa saya untuk membawanya melihat anaknya. Anaknya itu apa yang bagus semua gara-gara anaknya. Dia enak-enak saja berbaring di sana. Sekarang yang sial adalah Kim Yao. Apa yang kamu bicarakan begitu kasar? Kalau ada dengar, pasti marah dan bangun dari tempat tidur. Kalau begitu saya sudah berjasa ya, sudah saya tidak ngobrol denganmu lagi. Saya masih harus ke rumah sakit. Dah. Oke dah. Ya ampun, kamu bikin saya kaget. Sejak kapan kamu berdiri di sini? Baru datang lihat kamu menelepon, saya tidak berani ganggu. Bagus, teruskan gaya baikmu. Sekarang saya sibuk, tidak ada waktu untukmu. Bukan mbak, saya sekarang harus ganggu kamu. Tugas saya selesai, kamu sebagai klien harus ikut saya untuk verifikasi. APA. Kandangmu saya sudah siapkan. Sekarang bisa bawa kamu lihat. Cepat sekali. Ini masih cepat. Maaf,
Saya akhir-akhir ini sangat sibuk sampai hampir gila. Jujur saja kalau kamu tidak muncul hari ini, saya hampir lupa sama kamu. Kamu lupa saya tidak KPA. Saya masih ingat ada mbak seperti kamu. Kamu liciknya seperti anak kecil. Kamu lihat dulu kandang yang saya buat. Kamu akan tahu anak kecil juga bisa melakukan hal besar. Sekarang saya sangat ingin melihat kandang yang kamu buat untuk saya. Tapi tidak bisa sekarang, saya sibuk, harus cepat ke rumah sakit. Ke rumah sakit, ayo. Saya temani. Maaf. Terima kasih, ayo. Maaf ya, lantai 15, oke. Kamu sudah hampir keluar dari rumah sakit ya, hampir. Itu artinya pemulihanmu cukup baik ya. Iya, untuk kondisiku ini, pemulihannya termasuk cepat. Baguslah kalau sudah pulih. Bagaimana denganmu di sini? Tidak apa-apa, bagus, maaf ya. Saya sudah menyerahkan kwitansi biaya pengobatan suami saya minggu ini kepada kalian. Terima kasih, baik, saya tahu. Terima kasih banyak, terima kasih. Maaf merepotkan, lantai 12. Terima kasih, baik. Lantai 12 itu bagian saraf ya? Tadi saya lihat kamu pergi ke bagian bedah saraf. Suami saya di sana. Kalau bagian saraf siapa yang dirawat? Ibu mertua. Dua-duanya tidak terlalu parah kan? Tidak ringan juga. Dua-duanya pasti cukup menyusahkanmu. Yang penting masih hidup. Benar juga ya? Ayo. Bagus. Ibu bukannya sudah janji sama saya. Ibu harus fokus sembuh. Nanti kalau ibu sudah bisa jalan, kita ke lantai atas lihat luda ya. Saya tidak ingin melihatnya. Kalau begitu kita tunggu sampai Xiaoyuer selesai ujian. Baru kita datang lihat ibu ya. Biarkan anak itu fokus belajar. Jangan sering-sering ke rumah sakit. Ibu ini pasti ibu khawatir sama penyakit ibu. Lihat saja dulu, ibu sakit lebih parah dari sekarang. Bukannya sudah sembuh dengan baik. Nyao. Ibu sedang berpikir. Kenapa semua masalah ini jatuh ke kamu? Bagaimana nanti hidupmu? Ibu lihat kamu setiap hari menderita. Kapan ini akan berakhir? Luda juga tidak tahu apakah dia bisa bangun. Sekarang saya juga setengah mati. Xiaoyuer masih kecil. Ini semua karena kesalahan Luda. Kamu juga punya orang tua. Kalau mereka tahu kamu hidup seperti ini, pasti hati mereka sangat sedih dan sakit. Seandainya aku tahu akan begini, seharusnya aku tidak menghalangi kalian bercerai dulu. Kalau sudah cerai, kita tidak akan seperti ini. Tidak akan sampai menyusahkanmu seperti ini. Anakku, anak yang malang. Ibu, jangan bicara begitu. Pikirkanlah. Kalau aku benar-benar bercerai dengan Luda, lalu kalau dia mengalami masalah seperti ini, apa aku bisa tidak peduli? Jadi, semua ini adalah pilihanku sendiri. Tidak ada hubungannya dengan kesalahan yang dilakukan Luda. Apapun yang kalian lakukan, sama sekali tidak ada hubungannya. Ibu, dengarkan aku. Pokoknya ibu sembuhkan dulu penyakit ini. Setelah ibu sembuh nanti, kita akan punya satu orang lagi untuk membantu merawat Luda. Lalu setelah Luda membaik sedikit demi sedikit,
nanti kita sekeluarga bisa bahagia. Bukankah masih ada rumah tangga yang baik ini? Sudahlah ibu, jangan menangis. Anak baik jangan menangis. Ibu. Akuntan Chen, kenapa kamu datang? Apa terjadi sesuatu di perusahaan Luda? Saudara ipar serius. Aku benar-benar tidak ingin membawa kabar buruk seperti ini padamu sekarang, tapi Kabar buruk itu datang tanpa bisa dihindari, betul kan? Katanya mau ngurus sesuatu datang tapi nggak bilang apa-apa. Miao, kenapa kamu duduk di sini? Apa yang terjadi? Temani aku duduk sebentar. Sering dibilang jerami terakhir yang membuat unta mati. Aku merasa agak lucu mendengarnya. Lihat unta sebesar itu. Bagaimana mungkin seekor unta bisa mati karena jerami? Tapi tak disangka hal semacam ini benar-benar terjadi. Akuntan dari perusahaan Luda baru saja datang dan memberitahuku perusahaannya bangkrut. Bangkrut? Itu kata-kata ringan. Bukan hanya tidak dapat sepeser pun dari perusahaan, kita juga berhutang ratusan juta. Tidak mungkin kok bisa begini. Dulu kita makan dengan Luda. Dia bilang semuanya baik-baik saja. Ya, Luda itu orang yang gengsi. Sekarang ekonomi sedang sulit. Dia bisa bertahan sampai sekarang itu benar-benar tidak mudah. Sampai sekarang kamu masih membelanya. Sekarang dia bahkan tidak bisa bicara. Kalau bukan aku yang membelanya, siapa lagi? Miao, jangan buru-buru panik. Sekarang biaya pengobatan 2 orang setiap hari. Pasti ribuan kan? Beberapa waktu lalu butuh puluhan ribu. Sekarang sedikit turun. Tapi tetap saja harus 7-8 ribu. Kalau begitu kamu masih punya berapa? Sudah tidak banyak. Paling-paling bisa bertahan sampai minggu ini. Kita kesampingkan dulu urusan lain. Biaya pengobatan ini tidak bisa ditunda. Kalau begitu aku dan Lau Niu akan atur dulu. Meskipun bukan solusi jangka panjang, tapi ini juga sebuah cara. Aku tadinya pikir sudah cukup buruk. Ternyata masih ada yang lebih buruk. Kapan ini akan berakhir? Jangan buru-buru panik. Aku akan segera telepon Lau Niu. Itu maaf ya. Bolehkah aku menyela? Ini Xiaoan yang bantu aku renovasi rumah. Sekarang aku bukan hanya desainernya, tapi juga pacarnya. Urusan kita nanti dibicarakan lagi. Sekarang yang paling penting adalah menentukan prioritas dengan baik dan sistematis.